Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Al-Fadilah, NIM saya 2200024073. Saya dari kelas SIHB. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas literatur review yang sudah saya review terdapat 20 jurnal. Tetapi di sini saya akan memaparkan materi beberapa jurnal saja karena terdapat persamaan dari isi jurnal. Nah, di sini saya akan menjabarkan total 5 jurnal saja. Karena menurut saya ini hal yang paling terpenting untuk saya jelaskan. Yang pertama ada mengenai jurnal yang artikel berjudul Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal tersebut berkategori Jurnal Nasional Terakreditasi. Kemudian tujuan penulisan dari jurnal tersebut adalah yang pertama untuk mengetahui penerapan hukum pada pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua untuk mengetahui lembaga manakah yang mengadili para pelanggar hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui sarana penyelesaian apakah yang dipakai dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang terakhir, keempat, untuk mengetahui prinsip hukum Islam tentang hak asasi manusia. Nah, metode penelitian pada artikel tersebut menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, kemudian penelitian hukum normatif atau normative legal research. Hasil dari artikel yang saya dapat adalah pertama, penerapan hukum kepada pelanggaran HAM di Indonesia ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di mana dalam UU tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar HAM di Indonesia. Kemudian yang kedua, lembaga yang mengadili para pelanggar HAM adalah pengadilan ad hoc HAM yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana. Sebab pada hakikatnya pengadilan pidana juga mengadili pelanggaran HAM yang bersifat khas adalah bahwa pelanggaran HAM berkaitan dengan kesepakatan internasional. Kemudian yang ketiga, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yaitu melalui pengadilan ad hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran HAM sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka diselesaikan melalui alternatif penyelesaian yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh UU. Dan apabila terjadinya pelanggaran HAM tersebut setelah undang-undang ini disahkan, maka diselesaikan melalui pengadilan HAM. Kemudian yang terakhir, yang keempat, HAM menurut prinsip Islam tidak dapat terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua artikelnya adalah yang berjudul Hak Asasi Manusia HAM sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan. Nah, jurnal tersebut yang saya dapatkan adalah jurnal nasional saja. Kemudian tujuan dari penelitian artikel tersebut ini untuk mengetahui kolerasi antara HAM dengan kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Nah, metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, koleratif, dan komparatif. Kemudian penelitian kepustakaan atau library research. Hasil dari penelitian artikel tersebut adalah yang fungsi politik dalam lingkungan HAM adalah yang mempengaruhi segala bentuk perlindungan. Dapat dilihat bahwa HAM mempunyai hubungan yang erat terhadap politik agama. Adapun fungsi politik, yang pertama adanya sebagai fasilitas dan prasarana untuk melakukan sosialisasi terkait politik, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kejadian politik yang berlaku. Kemudian yang kedua, sebagai sarana dan prasarana komunikasi politik yang merumuskan berbagai kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah yang bottom up maupun kepada masyarakat yang top down. Kemudian yang tiga, sebagai sarana dan prasarana dalam pengaturan konflik politik. Kemudian keempat, sebagai sarana dan prasarana pengkaderan. Dan yang terakhir, sebagai sarana dan prasarana menjembatani hubungan antara yang pemerintah dan yang diperintah. Kemudian artikel yang ketiga yaitu mengenai judulnya Hak Asasi Manusia, tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Nah, jurnal tersebut adalah berkategori Jurnal Nasional Terakreditasi. Kemudian tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan deskripsi objektif untuk mendapatkan gambaran awal tentang HAM dalam kerangka hukum atau tinjauan dari yuridis dan historis. Kemudian metode penelitiannya adalah penelitian deskriptif analisis dan metode logika deduktif. HAM dalam kerangka hukum nasional terdapat dalam regulasi sebagai berikut. Hasil dari penelitiannya, artikel ini adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1998, kemudian Keputusan Presiden RI nomor 181 tahun 1998, kemudian nomor Keputusan Presiden RI nomor 129 tahun 1998, kemudian yang terakhir Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998.
Nah, adanya perusahaan HAM yang tertuang dalam hukum positif ini diharapkan mampu mengurangi pelanggaran HAM di tanah air. Karena ketentuan hukum ini mengikat negara atau warga negara, adanya undang-undang HAM merupakan upaya preventif mencegah pelanggaran HAM. Namun demikian, dalam masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mematuhi HAM jauh lebih penting. Kemudian untuk artikel yang keempat berjudul Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal tersebut berkategori jurnal nasional terakreditasi. Kemudian tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk memahami dan mengkaji peranan lembaga negara dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau normative legal research dengan menggunakan pendekatan status approach, historical approach, comparative approach, case approach, and conceptual approach. Kemudian hasil daripada penelitian pada artikel ini adalah dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM oleh lembaga-lembaga negara diantara dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kemudian Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan, kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Namun dalam perkembangannya KKR justru dibubarkan karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang sesungguhnya sehingga tidak memberikan keadilan pada masyarakat. Selain dilakukan oleh komisi yang dibentuk oleh negara, perlindungan dan penegakan HAM saat ini lebih banyak dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya pasca reformasi. Di antaranya itu Pengadilan HAM Khusus, Peradilan HAM Berat, dan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memiliki kewenangan menguji Undang-Undang Dasar atau UU. Dalam perkembangannya, justru MK lebih banyak melakukan perlindungan dan penegakan HAM pada warga negara dengan banyaknya putusan-putusan terhadap undang-undang yang inkonstitusional. Dan putusan MK pun bernilai strategis dan mampu menegakkan HAM bagi warga negara. Esensi perlindungan dan penegakan HAM tersebut sangat dipenuhi kedudukan hakim dalam memutus perkara, sehingga hakim memiliki peran dalam penegakan independensi dan imparsialitas baik sebagai institusi maupun sebagai individu. Selain itu, faktor lainnya adalah adanya hak mendapat bantuan hukum. Pola penegakan keadilan telah menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah upaya adanya persamaan dalam hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia atau bisa disebut sebagai equality before the law. Kemudian yang terakhir artikelnya adalah berjudul Perkembangan HAM di Indonesia dan Problematikanya. Nah, di sini jurnal tersebut berkategori jurnal nasional terakreditasi. Kemudian tujuan penelitiannya atau tujuan penulisannya terdapat dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perkembangan HAM di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui problematika mengenai HAM di Indonesia. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau normative legal research. Kemudian hasil daripada penelitian ini adalah yang pertama ada perkembangan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada masa Orde Lama, pelanggaran HAM terjadi terutama karena obsesi Presiden Soekarno terhadap paradigma Nasakom yang mengakibatkan konflik konstitusional dan konflik politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, meskipun pada tahap awal disebut sebagai era baru kebebasan politik, sistem politiknya secara perlahan berubah menjadi totaliter dan menunjukkan regulasi politik yang ketat serta melakukan represi terhadap gerakan-gerakan yang dianggap makar. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan HAM kurang dihargai sehingga keadilan sulit untuk didapatkan. Kemudian yang terakhir atau yang kedua, kendati HAM bersifat universal, praktek HAM di Indonesia berjalan dengan diskriminatif dan hanya memihak golongan tertentu saja. Orang bermateri akan mudah mendapatkan keadilan sedangkan masyarakat biasa jauh dari keadilan. Dampaknya kehidupan hukum menjadi tidak terarah dan terpuruk. Oleh karena itu, hukum harus menjadi panglima dalam setiap dimensi kehidupan bernegara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan dari 20 artikel tersebut jadi 5 artikel karena kurang lebih isinya sama semua. Mohon maaf masih terdapat kekurangan dalam tutur kata maupun materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.